Dalam memoarnya, Soeharto menyatakan, sudah menduga PKI mendalangi G30S ketika mendengar pengumuman radio yang pertama pada pagi hari 1 Oktober. Dek, saya segera mendapatkan firasat. Lagi pula saya tahu siapa itu Letkol Untung. Saya ingat, dia seorang yang dekat, rapat dengan PKI, malahan pernah jadi anak didik tokoh PKI, Alimin. Asisten Soeharto untuk urusan intelijen di Kostrad, Yoga Sugama, dalam memoarnya, yang ditulis dalam gaya orang ketiga oleh para penulis yang ia sewa, menyatakan yakin G30S itu dipimpin oleh PKI, bahkan sebelum Soeharto berpikiran demikian. Yoga adalah orang pertama di Kostrad yang memastikan bahwa penculikan para jenderal Angkatan Darat di penghujung bulan September 1965 dilakukan oleh anasir-anasir PKI. Beberapa perwira tampak ragu-ragu dengan kesimpulannya itu, karena pada pagi hari 1 Oktober, belum diperoleh bukti-bukti yang mendukung kesimpulan tersebut. Konon Sugama mengatakan kepada mereka yang meragukannya itu, ini mesti perbuatan PKI. Kita tinggal mencari bukti-buktinya. Sugama menyombongkan diri sebagai orang pertama yang meyakinkan Soeharto bahwa PKI bersalah, sehingga mengubah firasat Soeharto menjadi keyakinan yang tidak tergoyahkan. Penuturan Sugama itu memberi kesan bahwa jenderal-jenderal Kostrad sudah menengarai sang dalang sebelum mendapatkan satu pun bukti yang pasti. Kesimpulan sudah datang sebelum pembuktian. Soeharto tidak serta-merta menuduh PKI sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap G30S. Adalah para perwira bawahannya yang memobilisasi sejumlah pimpinan politik anti-PKI untuk melancarkan tuduhan. Pada hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober, Angkatan Darat bukannya menyelenggarakan parade militer sebagaimana yang sudah dijadwalkan, dengan barisan demi barisan pasukan berderap memamerkan persenjataan mutakhir, melainkan mengadakan prosesi pemakaman besar-besaran untuk 7 perwira yang terbunuh. Pada hari itu juga, Angkatan Darat menyiarkan buku setebal 130 halaman yang disusun cepat, berisi catatan tentang rangkaian kejadian-kejadian pada 1 Oktober, dan menuduh PKI sebagai dalang di balik peristiwa itu. Rupanya 5 Oktober menjadi hari ketika pimpinan Angkatan Darat memutuskan untuk memulai serangan terhadap PKI. Menurut warta CIA yang dikirim dari Jakarta, pada hari itu jenderal-jenderal tertinggi Angkatan Darat bersidang dan bersepakat untuk melaksanakan rencana mengganyang PKI. Di bawah arahan Soeharto, dengan cepat Angkatan Darat mengerahkan massa sipil dan menyebarkan propaganda anti-PKI melalui pers, yang seluruhnya sudah di bawah kendali Angkatan Darat sejak akhir pekan pertama Oktober. Sebuah kisah sensasional melukiskan bagaimana anggota PKI menyiksa, menyayat-nyayat, dan memotong kemaluan para jenderal tawanan mereka. Ketika koran-koran dan stasiun radio mulai melansir cerita-cerita mengerikan tentang PKI, massa yang digalang tentara bergerak dengan amuk yang mematikan. Pada 8 Oktober, mereka membakar habis gedung CCPKI di Jakarta, dan menyerang kantor-kantor tiap organisasi yang dianggap terkait dengan PKI. Rumah para pimpinan PKI di Jakarta dibakar atau disita. Banyak bangunan PKI menjadi milik pemerintah. Di bawah Soeharto, gedung CCPKI menjadi kantor Kementerian Pariwisata. Bahkan pada kemuncak penindasan kejam pada akhir tahun 1965 dan awal tahun 1966, masyarakat belum memperoleh bukti bahwa PKI mendalangi G30S. Masyarakat tidak mempunyai alasan mendesak untuk tidak mempercayai pernyataan Untung, bahwa gerakan 30 September adalah gerakan semata-mata dalam tubuh Angkatan Darat, atau pernyataan Politbiro CCPKI pada 6 Oktober, yang menegaskan bahwa PKI tidak tahu menahu tentang G30S, dan peristiwa itu adalah intern AD. Memang benar, Untung agaknya tak mungkin menjadi pimpinan suatu intervensi ambisius dalam politik nasional serupa G30S. Ia mempunyai reputasi sebagai seorang prajurit yang berani dan sederhana, bukan pengatur siasat yang lihai, dan cukup percaya diri untuk mengorganisasikan aksi semacam itu. Tabiat Untung yang demikian memberi kesan bahwa ada kekuatan-kekuatan lain yang terlibat di dalam G30S, lebih dari prajurit-prajurit patriotik yang tidak suka kepada perwira-perwira atasan mereka. Tapi purbasangka demikian tidak cukup untuk menarik kesimpulan bahwa PKI merupakan pembantu terselubung di belakang Untung. PKI jelas mendukung G30S, sebagaimana ternyata dalam editorial Harian Rakyat pada 2 Oktober, yang memuji G30S sebagai patriotik dan revolusioner.
Tapi editorial itu tidak memberikan bukti bahwa PKI lah yang memimpin G30S, terutama karena editorial itu menyatakan bahwa G30S merupakan persoalan intern Angkatan Darat. Demikian juga keikutsertaan ratusan anggota sayap pemuda PKI, yaitu pemuda rakyat di dalam aksi itu, tidak membuktikan kepemimpinan partai di dalam G30S. Tidak ada alasan untuk percaya bahwa peranannya lebih dari apa yang belakangan dinyatakan oleh sementara pimpinan partai, seperti Nyono, tenaga bantuan untuk PUTS intern Angkatan Darat. Usul dari beberapa pimpinan PKI di daerah-daerah luar Jakarta untuk membentuk Dewan-Dewan Revolusi setempat, sesuai dengan dekrit pertama Letnan Kolonel Untung, sekali lagi hanya menunjukkan bahwa partai sungguh-sungguh mendukung aksi tersebut, tetapi ia bukanlah yang memimpin. Kehadiran Aidit di Pangkalan AWRI Halim tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa perannya lebih dari sekadar penonton atau penasihat yang menyetujui G30S. Laporan intelijen militer Australia pada Desember 1965, yang dikutip dalam Easter, Cape The Indonesian Pot Boiling, menyatakan bahwa bukti keterlibatan PKI sebenarnya, yaitu perencanaan sebelumnya oleh Central Committee, sebagian besar bersifat tidak langsung. Pusat Penerangan Angkatan Darat menerbitkan seri 3 jilid buku dari Oktober sampai Desember 1965, dengan maksud membuktikan bahwa PKI mendalangi G30S. Bukti-bukti yang diajukan dalam penerbitan ini tidak substansial, bergantung pada situasi tertentu, atau circumstantial, atau tidak andal. Bukti utama ialah pengakuan Untung, yang tertangkap di Jawa Tengah pada 13 Oktober, dan Latif, ditangkap pada 11 Oktober di Jakarta, bahwa mereka adalah antek-antek PKI. Angkatan Darat mengutip laporan interogasi dari kedua perwira itu. Kiranya tidak mungkin bahwa masing-masing perwira tersebut dengan bersungguh-sungguh dan sukarela mengaku bekerja untuk kepentingan PKI. Saya mempunyai salinan laporan interogasi Latif, bertanggal 25 Oktober 1965, dan memang benar ia mengaku mengikuti perintah-perintah PKI. Namun ia menyatakan, pada pembelaannya pada tahun 1978, bahwa saat itu ia mengalami infeksi luka akibat tusukan bayonet di kakinya, dan dalam keadaan setengah sadar. Banyak bekas tahanan politik yang ditahan di penjara Salemba ingat bahwa sel Latif menyebarkan bau menyengat dari daging yang membusuk. Luka pada kakinya mengakibatkan ia menjadi pincang seumur hidup. Dalam mahkamah pengadilan atau mahkamah sejarah yang layak dimanapun, kesaksian yang diperoleh di bawah tekanan dan dengan siksaan tidak dapat diterima. Dalam sidang-sidang pengadilan mereka kemudian, baik Untung maupun Latif, menyangkal laporan-laporan interogasi mereka, dan bersikeras bahwa mereka, sebagai perwira militer, telah memimpin G30S. PKI, mereka menegaskan, diajak ikut serta hanya sebagai tenaga bantuan. Dalam buku Gerakan 30 September di hadapan Mahmilup, perkara Untung menyatakan, ia tidak mempunyai hubungan dengan PKI, dan bahwa ia bersama Latif yang memulai G30S. Mengingat bahwa penjelasan Soeharto dipaksakan dengan kekuatan senjata dan bukan kekuatan penalaran, tidak banyak tentangnya yang patut dipertimbangkan. Angkatan Darat tidak pernah membuktikan tuduhannya. Orang harus curiga, ketika tuduhan sebagian didasarkan atas propaganda palsu, dan sebagian lagi atas dasar kesaksian yang diperoleh melalui siksaan. Pengakuan dua tokoh pimpinan PKI, yaitu Nyono dan Aidit, yang diterbitkan oleh pers Angkatan Darat pada akhir 1965, merupakan pemalsuan yang terang benderang. Anderson dan MCV menerbitkan ulang dan mengomentari pengakuan Nyono dalam preliminary analysis, halaman 157-162. Hughes menerbitkan ulang pengakuan Aidit dan menyatakan bahwa pengakuan itu mungkin pemalsuan, lihat End of Soekarno, halaman 177-182. Ketika itu Aidit sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS, dan Menteri dalam Kabinet Soekarno. Aidit tidak mungkin menyusun penjelasan tentang G30S di depan personil perwira menengah di pedalaman Jawa Tengah, tidak lama sesudah ia tertangkap. Ia tentu akan menunggu sampai ia dibawa di depan umum dan Presiden Soekarno. Jika demikian itulah yang dikehendaki, ia dapat memberikan penjelasan kapan saja sebelum tertangkap pada 22 November 1965. Teks itu sendiri terbaca seperti sebuah catatan rangkaian kejadian umum. Penekanannya pada waktu dan tanggal. Tidak tampak petunjuk bahwa Aidit sendiri yang menulis teks itu. Satu pertanda bahwa pengakuan itu palsu terletak pada pernyataan bahwa PKI berencana menghapus Pancasila sesudah KUP.
Ide bahwa PKI anti-Pancasila merupakan salah satu dari fitnah-fitnah baku dari Angkatan Darat. Pada kenyataannya, PKI sudah mendukung ide menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara dalam sidang Badan Pembuat Undang-Undang Dasar, yaitu Konstituante, dari November 1957 sampai Juli 1959. Maka menggelikan jika orang menduga Aidit akan menentang Pancasila, khususnya pada saat krisis seperti itu, sementara ia tidak pernah sebelumnya menentangnya. Juga pengakuan bahwa Aidit bertemu Soekarno di Halim. Soekarno dikelilingi orang-orang lain selagi di Halim. Tak seorang pun pernah menyatakan bahwa kedua tokoh itu pernah bertemu di sana. Demikian juga kisah yang disiarkan besar-besaran tentang perempuan-perempuan peserta G30S yang menyiksa dan memotong kemaluan 7 perwira tangkapan mereka di lubang buaya, ternyata merupakan rekayasa, barangkali ciptaan para ahli perang urat syaraf. Sekalipun arus propaganda terus membanjir selama 30 tahun lebih, tentara Soeharto tidak pernah membuktikan bahwa PKI telah mendalangi G30S. Saat membidik PKI sebagai dalang G30S, militer Soeharto tidak dapat menjelaskan satu fakta dasar. G30S dilakukan oleh personal militer, yaitu Letnan Kolonel Untung dan pasukannya dari pasukan kawal kepresidenan, Kolonel Latif dan pasukannya dari Garnisun Jakarta, Mayor Suyono dan pasukannya dari Pangkalan AWRI Halim, Kapten Sukirno dan pasukannya dari Batalion 454 Jawa Tengah, dan Mayor Supeno dan pasukannya dari Batalion 530 Jawa Timur. Demikian juga halnya di Jawa Tengah, kekuatan G30S terutama terdiri dari perwira-perwira Angkatan Darat dan bukan para aktivis partai. Sekali lagi tidak ada bukti kuat tentang kehadiran PKI secara dominan. Apapun persisnya keterlibatan anggota-anggota partai tertentu, ketika itu mereka tampak berada di pinggiran aksi yang dilakukan oleh personil militer. Versi rezim Soeharto hanya dapat benar jika orang berasumsi bahwa perwira-perwira Angkatan Darat yang terlibat itu menempatkan diri mereka di bawah PKI, dan mereka bersedia menjalankan perintah partai seperti robot. Benedict Anderson dan Ruth McVeigh benar dengan penjelasannya dalam analisis awal Januari 1966 bahwa PKI bukanlah dalang. Sampai saat itu tidak ada bukti-bukti yang kuat untuk tuduhan yang muncul baik di dalam berita-berita pers maupun pernyataan-pernyataan Angkatan Darat. Maka yang lebih masuk akal ialah menjelaskan G30S sebagai suatu puts intern Angkatan Darat. Isu tentang keterlibatan PKI menjadi lebih ruwet segera setelah Anderson dan McVeigh menyelesaikan laporan mereka. Pada sidang pengadilan Nyono dan Untung dalam Februari dan Maret 1966, nama-nama dua anggota PKI yaitu Syam dan Pono disebut-sebut sebagai anggota kelompok inti komplotan. Untung mengatakan bahwa Syam dan Pono adalah wakil-wakil Aidit yang membantu G30S, namun tidak memimpinnya. Peranan mereka, menurut Untung, tidak berarti. Mereka tampil semata-mata untuk meyakinkan bahwa PKI akan memberikan bantuan dari tenaga massa. Ia dan perwira-perwira militer lain menginginkan adanya tenaga bantuan untuk mendukung aksi-aksi mereka, sehingga mereka berpaling kepada PKI yang dapat mengerahkan ribuan pemuda yang baru saja menerima latihan kemiliteran singkat di Pangkalan Udara Halim. Namun Untung kemudian mengubah versinya sendiri mengenai rangkaian peristiwa itu, dengan menyatakan bahwa bantuan Syam termasuk menuliskan konsep dekrit pertama G30S tentang pembentukan Dewan-Dewan Revolusi. Pimpinan inti yang lain, yaitu Mayor Suyono dari AWRI, sebagai saksi dalam persidangan Nyono pada 16 Februari 1966, membuat Syam dan Pono terlihat terlibat lebih jauh lagi di dalam G30S. Ia mengatakan bahwa Syam adalah pimpinan perencana G30S. Saudara Syam yang merupakan seorang tokoh dari PKI, yang kami lihat dan kami ketahui, merupakan orang yang memegang penentuan dalam rapat maupun pertemuan-pertemuan itu. Berdiri sendiri, pernyataan Suyono bahwa Syam sebagai pimpinan tidak dapat diterima begitu saja. Kesaksian Suyono penuh kejanggalan dan ketidakserasian. Tampaknya ia terbelit oleh usaha sia-sia untuk mengalihkan beban kesalahan dari dirinya. Kesaksiannya menjadi penting, karena salah satu dari yang pertama kali, kalau bukan memang yang pertama kali, menyebut-nyebut nama Syam di depan umum. Karena Suyono menyatakan bahwa Syam juga dikenal dengan nama Sugito, banyak pengamat menduga, Syam, tokoh yang belum pernah mereka dengar sebelumnya, pastilah nama samaran dari Cugito, anggota sentral komite PKI yang dimunculkan, dan salah seorang dari 45 orang yang duduk dalam Dewan Revolusi Indonesia. Pada awal 1967, Hughes menulis, Syam yang misterius, sekarang dipercaya, sebenarnya ialah Cugito.
Identitas Pono juga sama tidak jelas. Penyingkapan tentang Syam dan Pono melahirkan kerutan baru dalam kisah ini. Apakah Untung dan Suyono menceritakan kebenaran? Siapakah dua orang ini? Apa posisi mereka di dalam PKI? Apa pula peranan mereka dalam G30S? Semula alur kisah Angkatan Darat menampilkan Syam dan Pono tidak lebih sebagai fungsionaris yang tak dikenal di dalam organisasi PKI. Diduga mereka bawahan langsung Aidit yang melaksanakan perintah-perintahnya. Tapi Angkatan Darat tidak menjelaskan bagaimana dua orang ini dapat mengorganisasi sekelompok perwira militer dan memimpin G30S. Wartawan Amerika John Hughes yang menulis pada awal tahun 1967 sambil lalu menyebut dua orang itu sebagai wakil-wakil PKI dalam G30S. Namun, alur kisah resmi ini berubah secara substansial sesudah mantan anggota Politbiro Suyono Pradigdo mengkhianati kawan-kawan lamanya ketika ia ditangkap pada Desember 1966. Angkatan Darat mulai menggunakan laporan interogasinya. Teks ini tidak dibuka untuk umum sebagai dasar pernyataan bahwa PKI membentuk organisasi rahasia yang bernama Biro Khusus untuk menyusup ke tubuh militer dan menggarap simpatisan partai di kalangan perwira. Syam disebut sebagai kepala Biro Khusus ini dan Pono sebagai asistennya. Walaupun nama-nama Syam dan Pono sudah muncul di persidangan Mahmilub pada tahun 1966, istilah Biro Khusus belum disebut-sebut. Justus van der Cruyff dalam Origins of the 1965 Coup in Indonesia pernah menyatakan bahwa laporan Cornell mengabaikan kinerja Biro Khusus. Ia tidak menyebutkan bahwa laporan itu ditulis pada Januari 1966, lebih dari setahun sebelum istilah Biro Khusus menjadi dikenal. Angkatan Darat menggunakan informasi dari Pradigdo ini untuk menambah sebuah simpul baru dalam alur kisahnya. PKI mengorganisasi G30S melalui Biro Khusus Syam dan Pono. Satu kekurangan dalam alur kisah sebelumnya, tidak adanya wahana antara partai dan para perwira militer, dibenahi dengan tambahan Biro Khusus tersebut. Dengan memperhatikan informasi baru ini, seorang sejarawan yang mengabdikan dirinya kepada Angkatan Darat, yaitu Nugroho Noto Susanto, dan juga penuntut umum Mahmilub Ismail Saleh, memasok rezim Soeharto dengan kisah baru melalui buku mereka, The Coup Attempt of the September 30th Movement, terbit pertama kali pada April 1967. Penangkapan Syam pada Maret 1967, rupanya berkat pengkhianatan Pradigdo, yang memberitahukan tempat-tempat persembunyian partai, memungkinkan Angkatan Darat menerbitkan informasi lebih banyak lagi mengenai Biro Khusus. Sebagai saksi dalam sidang tahun 1967, dan sebagai tertuduh dalam persidangannya sendiri pada tahun 1968, Syam secara mengejutkan mudah buka mulut. Menurut kesaksiannya, Aidit memerintahkannya untuk melaksanakan G30S. Syam menjelaskan bahwa beberapa anggota Politbiro dan Sentral Komite mengetahui adanya Biro Khusus, tetapi tidak tahu menahu tentang kinerjanya. Biro Khusus tetap ada di luar struktur formal partai dan berfungsi khusus di bawah komando Aidit. Organisasi bawah tanah partai inilah, menurut Syam, yang meyakinkan berbagai perwira militer agar ikut dalam G30S. Semua buku yang disponsori pemerintah, seperti misalnya buku putih tahun 1994, mendasarkan uraian mereka pada kesaksian Syam itu. Versi pemerintah, dalam dua hal pokok, merupakan perluasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari kesaksian Syam. Apabila Syam menyatakan hanya Aidit yang memerintahkan Biro Khusus untuk mengorganisasi G30S, Angkatan Darat menyatakan badan pimpinan partai yang lebih besar, yaitu Sentral Komite, yang mengambil keputusan. Sementara Syam melukiskan G30S sebagai pembersihan terhadap jenderal-jenderal sayap kanan yang bekerja untuk kekuatan neokolonialis, Angkatan Darat menggambarkannya sebagai suatu percobaan kudeta. Karena Angkatan Darat sudah melarang PKI, membunuh banyak pendukungnya, dan menahan ratusan ribu orang sebagai tahanan politik, maka institusi ini harus menyatakan bahwa seluruh organisasi partai dari puncak sampai bawah terlibat. Angkatan Darat harus menunjuk Sentral Komite PKI sebagai otak G30S. Untuk memberi pembenaran pada kehebatan penindasan, Angkatan Darat harus menampilkan aksi G30S sebagai KUP yang mengancam seluruh struktur pemerintah. Laporan CIA tahun 1968 mengikuti garis rezim Soeharto dan menyatakan bahwa melalui Biro Khusus itulah PKI merancang dan melaksanakan G30S. Seperti dalam buku Noto Susanto dan Saleh, sumber utama yang dipakai ialah transkrip interogasi para pemimpin G30S. Laporan itu tidak mencatat
bahwa beberapa pimpinan G30S menolak keabsahan transkrip-transkrip itu dalam persidangan mereka, dan menyatakan bahwa mereka diancam dengan kekerasan jika menolak membubuhkan tanda tangan. Nyono, Suparjo, dan Latif misalnya, menolak keabsahan berita interogasi mereka ketika memberikan kesaksian pada persidangan masing-masing. Untung tidak dengan tegas menolak berita interogasinya, tetapi ia memberi kesaksian yang bertentangan dengan berita interogasi itu. CIA mengakui bahwa jawaban-jawaban mereka mungkin merupakan hasil paksaan, namun terus-menerus menggunakannya sebagai dasar narasinya. Laporan ini disertai sebuah lampiran yang membenarkan penggunaan sumber-sumber itu. Penulis laporan, belakangan diketahui sebagai Helen Louise Hunter, seorang agen CIA yang mengkhususkan dirinya pada masalah komunisme di Asia, berargumen bahwa laporan-laporan interogasi tersebut dapat dipercaya karena adanya kesamaan yang mencolok dalam cerita-cerita yang dituturkan oleh Untung, Latif, Suyono, dan Suparjo. Kesamaan yang demikian, sejauh memang ada, dapat diterangkan, justru karena paksaan interrogator agar mereka menerima alur cerita Angkatan Darat sendiri. Seorang mantan agen CIA yang mengkhususkan diri dalam masalah Asia Tenggara, Ralph S1MCHE Pronunciation Gehe menyatakan bahwa laporan yang telah terbit ini dimaksudkan untuk menyesatkan. CIA mengubah cerita palsu tentang apa yang telah terjadi untuk konsumsi publik. Sementara itu untuk kebutuhan intern, CIA menyusun penelitian rahasia tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Bagian dalam buku S1MCHE Pronunciation Gehe tentang dua laporan ini, sebagian dikenai sensor ketika CIA mengkaji naskahnya. Beberapa detil yang diketahui S1MCHE Pronunciation Gehe masih tetap ditutupi. Metodologi CIA merupakan cacat yang tidak dapat diperbaiki. Orang tidak dapat bersandar pada pernyataan para tahanan suatu kekuatan militer yang secara rutin melakukan penyiksaan, terutama ketika kekuatan tersebut sejak 2 Oktober bertekad menempatkan PKI sebagai dalang, atau mencari bukti-buktinya, seperti ditulis Yoga Sugama. Orang dapat juga menulis sejarah ilmu sihir Eropa, dengan menggunakan pengakuan-pengakuan di hadapan inkuisisi sebagai kebenaran. Pelahap penjelasan rezim Soeharto tentang G30S di Amerika Serikat melampaui ruang-ruang di markas besar CIA di Langley, Virginia. Bagi para penulis anti-komunis garis keras, tingkat pembuktian yang diperlukan tidak terlalu tinggi saat mereka berasumsi bahwa G30S merupakan manifestasi cara kekerasan yang sudah dapat diramalkan dari kaum komunis untuk merebut kekuasaan negara. Mereka berpegang pada parodi yang digunakan Anderson dan McV tentang citra PKI sebagai gergasi, seakan-akan partai ini telah digerakkan oleh ambisi kelewat pongah dan kebutuhan bawaan untuk menyatakan dirinya melalui kekerasan. Ilmuwan politik yang produktif Justus M. van der Cruyff menulis serangkaian artikel pada akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an, dan melemparkan kesalahan G30S sepenuhnya kepada PKI. Menurut dugaannya, PKI sudah mengerahkan kekuatan pada tahun 1965, memulai tindakan ofensif, dan merencanakan kudeta. Dalam pandangan Cruyff, G30S merupakan konsekuensi wajar, dan sudah dapat diramalkan dari gerak gigih partai meraih kekuasaan. Dalam denyut serupa, ilmuwan politik yang mempunyai hubungan dekat dengan militer Indonesia, Guy Pauker, menulis laporan untuk Rand Corporation, yang menunjukkan kesalahan PKI sebagai suatu kebenaran tak terpungkiri. Menulis untuk khalayak yang lebih luas, wartawan Arnold Brackman mengajukan 2 penjelasan tentang peristiwa tahun 1965 yang memamah biak alur baku penjelasan dari rezim Soeharto. Pengkajian terhadap buku Noto Susanto dan Saleh, serta penerbitan-penerbitan dari Van der Cruyff, Pauker, dan Brackman, akan menghadirkan bukti-bukti tercemar serupa yang dikemas dengan cara berbeda-beda. Pada akhirnya, satu-satunya bukti bahwa PKI memimpin G30S adalah karena Angkatan Darat menyatakan demikian. Satu cacat kasat mata dalam narasi rezim Soeharto pasca tahun 1967 tentang Biro Khusus adalah, narasi itu sangat bergantung kepada kesaksian seseorang yang mengakui bahwa menipu adalah pekerjaannya. Syam seorang tokoh yang tak dikenal. Ia tidak pernah muncul sebagai pemimpin PKI. Ia mengaku bahwa ia sedemikian dipercaya oleh Aidit, sehingga ditugasi untuk melakukan operasi yang rumit dan tinggi taruhannya, yaitu membersihkan para panglima puncak Angkatan Darat. Tingkah laku dan gaya bicara Syam yang dipertontonkannya di ruang sidang, tidak memberi kesan bahwa ia seorang pemimpin partai yang berpengaruh. Jika ia berhasil menanjak ke posisi yang demikian tinggi dan penting di dalam partai,
Mengapa ia begitu santai membocorkan rahasia-rahasia partai di persidangan Mahmilub? Mengapa tutur katanya tidak lebih mendekati tutur kata pimpinan partai yang lain, seperti Soedisman, satu-satunya anggota Dewan Harian Politbiro yang selamat? Politbiro CCPKI terdiri atas 12 orang. Di antara mereka, 4 atau 5 orang dipilih untuk bertugas sebagai anggota Komite Kerja, atau yang dikenal sebagai Dewan Harian. Menurut Soedisman, Dewan Harian pada tahun 1965 mempunyai 4 anggota, yaitu Aidit, Lukman, Nyoto, dan Soedisman sendiri. Soedisman mengoreksi keterangan Syam, bahwa Dewan Harian terdiri dari 5 orang. Subekti, dalam catatan rahasianya pada tahun 1986, yang ditulis untuk kelompok kecil kaum loyalis partai yang masih hidup, mengenang, bahwa Dewan Harian terdiri atas 5 orang, yaitu selain 4 tersebut di atas, juga Oloan Hutapea. Dalam hal ini saya mempercayai Subekti, karena catatannya, walaupun ditulis lebih kemudian dari keterangan Soedisman, ditujukan bagi kalangan dalam partai. Agaknya Soedisman sengaja ingin mengingkari bahwa Hutapea, yang pada tahun 1967 masih menjadi buron, adalah pemimpin dengan kedudukan begitu tinggi. Keterangan Soedisman pada persidangannya dalam Juli 1967, penuh dengan kebulatan tekad yang gagah, dan kepercayaan tak tergoyahkan kepada kekuatan partai dan proletariat. Syam, yang bertekuk lutut di depan mahkamah militer, tampak seperti permakluman buruk bagi seseorang yang semestinya menjadi padanan kepala KGB, jika partai berhasil mengambil alih kekuasaan negara. Dapat dipahami, jika ceritanya tentang jaringan klandestin pekerja partai yang menyusupi tubuh militer disambut dengan kecurigaan besar oleh kalangan pengamat. Sekali lagi, Benedict Anderson dan Ruth McVeigh benar, ketika menulis pada tahun 1978, melontarkan keraguan akan kebenaran kesaksian Syam, dan menduga bahwa sangat mungkin Syam seorang agen ganda yang lebih banyak bekerja untuk militer ketimbang untuk Aidit dan PKI. Dalam artikelnya yang belakangan, lagi-lagi Anderson menegaskan bahwa identitas Syam tidak dapat ditetapkan dengan pasti. Apakah ia mata-mata angkatan darat di dalam jajaran orang-orang komunis? Atau dia mata-mata komunis di dalam militer? Atau mata-mata untuk pihak ketiga? Atau mata-mata ketiga-tiganya secara bersamaan? Tidak dapat dibantah bahwa beberapa orang pemimpin dan anggota PKI dengan satu atau lain cara terlibat dalam G30S. Soedisman mengaku demikian dalam persidangannya. Pertanyaan yang belum terjawab ialah, bagaimana tepatnya keterlibatan mereka? Siapa-siapa dan badan-badan partai mana saja yang ikut serta? Bagaimana pemahaman mereka tentang G30S? Apa alasan mereka? Apa hubungan mereka dengan para perwira militer di dalam G30S? Dengan menyalahkan PKI secara menyeluruh, sampai pada anggota-anggota organisasi-organisasi front di tingkat desa yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan G30S, rezim Soeharto mempecundangi PKI dengan melakukan perburuan membabi buta belaka. Jika Angkatan Darat memang bersungguh-sungguh dalam pengumpulan bukti tentang keterlibatan PKI, ia tidak akan bergegas-gegas mengeksekusi 4 dari 5 pimpinan puncak partai. D.N. Aidit, justru tokoh yang oleh Angkatan Darat dinyatakan sebagai dalang, ditembak mati di sebuah tempat rahasia di Jawa Tengah, pada 22 November 1965, segera sesudah ia tertangkap. Aidit dieksekusi di suatu tempat dekat Boyolali, Jawa Tengah. Wartawan John Hughes pada tahun 1967 menulis, matinya Aidit tidak dicatat dalam dokumen resmi apapun yang tersedia bagi umum. Pada tahun 1980 seorang perwira Angkatan Darat, Yasir Hadibroto, mengaku bertanggung jawab terhadap pembunuhan itu. Pada akhir tahun 1965, Hadibroto adalah kolonel yang memimpin pasukan Kostrad yang dikirim ke Jawa Tengah untuk menghancurkan PKI. Ia menyatakan bahwa ia dan anak buahnya membunuh Aidit tanpa menerima perintah langsung dari Soeharto. Mengingat ketokohan Aidit, tidak mungkin kiranya seorang kolonel berani bertindak tanpa perintah langsung dari Soeharto.